Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan kajian kita ba'da maghrib tadi, Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-73, 74, 75. Baik. Quran surah Ali Imran juz 3 ayat ke-73, 74, 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallahi yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Yahtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabilu wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman, illa kecuali liman tabi'a dinakum, kecuali bagi orang yang mengikuti agama kalian. Ayat yang kita bahas pada saat ini diawali dengan huruf wa. Di dalam kalimat bahasa ada 3 jenis kata. Ada kata benda, ada kata kerja, ada kata penghubung. Nah, kalau kata benda sudah jelas, kata kerja sudah jelas, ada namanya kata penghubung. Kata penghubung ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat, kata dengan kata. Budi dan Andi pergi ke pasar. Budi dan Andi, dan berfungsi untuk menghubungkan Budi dan Andi.
yang mana kedua-duanya sedang pergi ke pasar bersama-sama. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengawali ayatnya dengan huruf wa yang artinya dan, maknanya ayat tersebut masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ini, walaupun kelihatannya satu ayat dengan ayat yang lain gak ada hubungannya, tapi biasanya ayat itu masih berhubungan. Nah, keterhubungan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya ini disebut dengan munasabatul ayat. Ya, munasabatul ayat ini artinya ayat yang satu dengan ayat yang lain masih ada kaitannya. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, dan janganlah kalian beriman, kata orang-orang Yahudi Bani Israel, dan janganlah kalian beriman illa liman tabi'a dinakum, kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Kalau berkumpul dua kata negatif dalam satu kalimat yang sama, bermakna penguatan terhadap kalimat yang positif. Ya. Wala tu'minu, dan janganlah kalian beriman illa. Nah, illa berarti maknanya ini bukan negatif lagi, maknanya penguatan terhadap makna yang positif. Dan kalian berimanlah hanya, nah seperti itu. Dan kalian berimanlah hanya kepada orang yang mengikuti agama kalian saja. Nah, apa yang dibahas pada ayat sebelumnya sehingga orang-orang Yahudi berani berkata demikian? Jadi pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingin menceritakan kepada kita kelakuan, sifat, ya, wataknya orang-orang Bani Israel ini. Sebegitu inginnya mereka ini mengembalikan agama orang-orang beriman ini ke agama mereka sebelumnya. Wadda katsirum min ahlil kitabi lau yaruddunakum, inginlah sekali. Wadda itu kalau dalam bahasa Arab artinya bercita-cita. Apa makna cita-cita? Sesuatu yang betul-betul ingin digapai sama dia. Inginlah jikalau Bani Israel ini mengembalikan agama kalian, mengembalikan keyakinan kalian sebelum kalian masuk ke Islam. Nah, bagaimana caranya mereka mengembalikan agama? Ya, bagaimana caranya mereka mengembalikan keyakinan orang-orang beriman? Sedangkan keyakinan yang mereka pegang orang-orang beriman ini adalah keyakinan yang benar. Secara di halaman sebelumnya kan kita sudah membahas kedatangan orang-orang Nasrani, ya, dari kampung mereka, ya. Kemudian mereka berusaha mendebat Nabi. Mereka berusaha memberikan hujah-hujah, bahan-bahan perdebatan yang mereka yakini selama ini. Mereka bilang kalau Isa itu adalah anak Tuhan. Mereka bilang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ini punya istri, punya anak. Mereka bilang bahwasannya Injil itu adalah kitab terakhir dan tidak akan diturunkan kitab setelah kitab Injil. Padahal mereka mengetahui bahwasannya Isa itu adalah utusan Allah. Mereka mengetahui bahwasannya Nabi akhir zaman akan turun dan itu adalah benar adanya. Mereka tahu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada halaman sebelumnya memberikan kepada kita beberapa referensi, memberikan kepada kita beberapa petunjuk-petunjuk. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, jikalau memang Isa itu adalah anak Tuhan, maka sudah semestinya anak itu mewarisi sifat bapaknya. Kalau bapaknya ini Al-Alim, maha mengetahui, seharusnya Isa itu tanpa belajar harus mengetahui dia. Jikalau ayahnya bersifat Al-Hakim, maha bijaksana, maka tidak mungkin Nabi Isa alaihissalam ditentang oleh kaumnya sendiri. Jikalau ayahnya bersifat Al-Qayyum, Al-Hayyul Qayyum, ya, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, maka tidak mungkinlah Isa itu bisa disalib dan dibunuh oleh kaumnya sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa referensi, beberapa petunjuk kepada kita melalui halaman yang sebelumnya. Nah, kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka ini sudah kalah berdebat tapi masih ingin juga menjadikan orang-orang beriman ini tersesat, menghasut mereka bagaimana caranya dimasuki dari dalam, ya. Maka pada zaman Rasulullah SAW orang Yahudi itu terpecah menjadi 4 golongan.
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasannya Allah memerintahkan kepada kita untuk mengubah arah kiblat kita, yang tadinya dari Baitul Maqdis diubah ke Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi tidak senanglah mereka itu. Ini menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, nanti kalau barangkali nanti mau dibaca boleh di sana. Kemudian orang-orang Bani Israel ini dikarenakan mengetahui Muhammad ini sebelumnya dia ini berkiblat ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok sekarang tiba-tiba kok berkiblat ke Masjidil Haram? Nah, akhirnya saat itu orang-orang Yahudi terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang langsung mengangkat senjata. Sudah kafir mengangkat senjata mau memerangi Nabi secara langsung. Ini disebut dengan kafir harbi. Kafir yang secara langsung memusuhi Nabi. Nah, ada juga golongan yang kedua, orang-orang Bani Israel yang mereka beriman kepada Nabi. Yang tadi saya sebutkan sebelum Isya, yang mana mereka ini beriman kepada Allah secara benar-benar. Mereka juga tidak menyimpan kemunafikan dalam hati. Mereka juga membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan isinya. Ini golongan yang kedua. Nah, di antara dua golongan ini, golongan orang-orang Yahudi yang kafir dengan golongan orang-orang Yahudi yang beriman ini, terdapat 2 golongan lagi. Nah, satu golongan orang-orang Yahudi yang masuk Islam dikarenakan mereka ada tujuan dalam ayat ini. Ya, mereka masuk Islam, tapi dalam hati mereka ada sifat kemunafikan. Masuk Islam dikarenakan ingin memecah belah umat Islam. Apakah zaman sekarang nggak ada? Banyak. Kelihatannya lah Islam, jenggotnya panjang, pakai surban kemana-mana, bagus, ya. Kelihatannya Pak Yai. Ternyata lah ya, yang dibawa dia ini ajaran dari Barat, visi misinya, ya. Bagaimana caranya memporak-porandakan Islam ini dari dalam, buat ajaran baru, ya, buat syariat baru. Ada yang bilang ya sekarang ini saya ini orang Islam dan saya ini adalah seorang nabi pun gini ya banyak. Ya, kalau kita telusuri, kalau kita selidiki dari mana mereka, dari Barat, kiriman. Nah, itu dia. Dan gak jarang juga kita ini mengetahui universitas-universitas Islam di dunia ini, ya. Kelihatannya lah dari luar ini, saya nggak sebutkan namanya, nggak saya sebutkan mereknya. Ya, kelihatannya bagus sekali universitas-universitas Islam. Begitu barang balik ke tanah air, ya, yang dibawanya ini bukannya ilmu agama Islam, malah ajaran-ajaran doktrin-doktrin orang-orang Yahudi. Banyak yang seperti ini. Bukan 1, 2 lagi, banyak. Dan ini bukan baru-baru lagi, dari zaman dahulu kalau sudah ada. Bahkan pulang dari luar negeri, ya, ayahnya sendirilah dibid'ahkan. Ibunya sendiri disalahkan, dikafir-kafirkan pun banyak. Nah, kemudian ya nggak jarang juga di Indonesia sendiri mulai muncul, ya, mulai muncul bidang-bidang keagamaan yang bukan membahas tentang agama, malah mencari kesalahan, membuat kelemahan, ya, di dalam Islam. Termasuk zaman sekarang ini banyak ngapunten ustadz jadi-jadian pun yo banyak, ya. Baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Nah, dan sungguh zikir itu adalah sebaik-baiknya ibadah. Bahkan zikir itu lebih baik ibadahnya daripada sholat, katanya. Udah nggak usah sholat, mending kita langsung zikiran. Banyak yang seperti ini, ya. Jadi banyak yang seperti ini pun juga kita temui atau kita nggak temui. Wala taqrabus sholata wa antum sukara, dan janganlah kalian dekati sholat kalau kalian sukar, katanya. Bukan sukar yang dimaksud di situ. Sukar di sini kalau kalian mabuk. Sukaro dalam bahasa Arab
yang artinya mabuk. Janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian lagi mabuk. Bukan janganlah kalian sholat jikalau kalian ragu, ya. Jikalau kalian sukar katanya. Ya Allah. Nah, ini juga termasuk daripada ayat yang kita bahas, hikmah daripada petian ayat-ayat kita. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kalian beriman, ya, orang-orang Yahudi membuat suatu gerakan, membuat suatu gebrakan saat itu pada zaman Nabi SAW. Di ayat ke-72, mohon dilihat ayat sebelumnya. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi, dan berkatalah orang-orang dari golongan ahli kitab. Apa kata mereka? Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Kalian berimanlah kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Kapan? Wajahan nahari, pada pagi hari, pada permulaan hari. Kapan itu? Waktu subuh. Wakfuru akhirahu, tapi nanti kalian kafirlah di akhirnya, ya. Kapan akhirnya ini? Waktu pertengahan, waktu sholat duhur. Ketika sholat subuh tiba, ya, kalian sholat menghadap Masjidil Haram. Nanti kalau sudah waktu duhur tiba, ketika sholat menghadaplah ke Masjidil Aqsa. Agar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali berkiblat kepada Masjidil Aqsa. Jadi secara nggak langsung pelan. Jadi orang-orang yang awam, orang-orang di luar sana yang nggak tahu, ketika mereka melihat kalian, maka mereka akan mengikuti kalian. Seperti itu. Jadi ini bagaimana caranya mereka ini agar orang-orang beriman kembali kepada agama mereka. Tetapi ingat, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum, kata orang-orang Yahudi. Tapi kalau kalian lagi berperan, lagi macak jadi orang-orang munafik, jangan kalian terjerumus ke dalam keimanan kepada orang-orang beriman, katanya mereka. Illa liman tabi'a dinakum, kecuali kalian tetap pada keadaan kalian beriman kepada ajaran kita. Qul innal huda hudallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW. Katakanlah wahai Muhammad, innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk yang benar, hudallah, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan perkataan orang-orang Yahudi, ayyuta ahadum mislama utitum, bahwasannya apa yang didatangkan untuk seseorang di antara kalian, ya, semisal apa yang diberikan kepada kalian ini tidak akan diberikan lagi kepada orang lain. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mereka ini berpendapat bahwasannya apa yang diberikan kepada mereka berupa kitab Taurat, berupa kenabian Nabi Isa alaihissalam, kenabian Nabi Musa alaihissalam ini tidak diberikan kepada orang selain Bani Israel. Tadi kan saya bilang, ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu kalau kepada sesama mereka, kalau kepada sama golongan mereka ini baik. Riba ini nggak boleh, tapi dengan sesama Yahudi. Kalau kalau selain orang Yahudi boleh. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan, kalau mereka bunuh manusia, mereka bunuh orang selain orang Yahudi, ya nggak ada rasa penyesalan, tidak ada menetes air mata, ya, tidak merasakan sedih dalam hati mereka. Karena ya yang mereka bunuh ini ya hanya peran tambahan saja di dunia. Tokoh utamanya kan mereka. Ini menurut mereka. Au yuhajukum bihi au yuhajukum inda rabbikum. Jikalau kalian berikan kebenaran kepada mereka tentang kedatangan seorang nabi, datangnya seorang kitab yang membenarkan bagi apa yang ada untuk mereka akan mendebat kalian di sisi Tuhan kalian. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah wahai Muhammad, innal fadla, sesungguhnya karunia. Fadla, ya, kalau kita dalam bahasa kita namanya fadilah. Ya, fadla ini kan bentuk mudzakarnya, bentuk muannasnya fadilah. Fadilah ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia boleh kita artikan sebagai karunia, boleh kita artikan sebagai keutamaan, manfaat.
Fadilah sholat subuh berjamaah. Nah, fadilah berpuasa pada bulan Ramadan, fadilah, keutamaan, manfaat, karunia. Ya. Kul innal fadla biyadillah, katakanlah sesungguhnya karunia, manfaat, keutamaan tadi itu datangnya biidznillah, dengan tangan Allah. Tangan di sini bermakna majas, bukan tangan yang ada pada tubuh, melainkan tangan bermakna kuasa. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karunia itu sampai kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi SAW sebagai Rasul, maka fadilah terpilihnya Nabi Muhammad SAW ini bukan atas campur tangan, atau bukan atas saran, atau bukan atas perintah dari orang lain. Kalau dalam bahasa kerennya, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu nggih, Pak kameramen. Jadi haknya Allah Subhanahu wa taala memilih siapa yang Dia kehendaki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW, yang Nabi itu Allah turunkan ke dalam bangsa Arab, ke dalam bangsa Bani Ismail, maka orang-orang Yahudi Bani Israel ini mereka tidak terima. Kenapalah Rasul akhir zaman ini malah Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dalam Bani Ismail, kepada orang bangsa Arab. Padahal dari zamannya Nabi Yakub sampai zamannya Nabi Isa, yang terus menjadi pemimpin ini adalah Bani Israel. Lalu kenapa Nabi akhir zaman kok malah diturunkan ke Bani Ismail? Nah, itu dia. Akhirnya mereka tidak terima terhadap keputusan ini. Allah berfirman, Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi mayyasha. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu kepada orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas, maha mengetahui. Jadi semua apa yang ada di langit dan di bumi, ya, apa yang ada di daratan dan di lautan, apa yang ada di langit ke-1 sampai ke langit ke-7, Allah yang punya, Allah yang miliki. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan wasi'un, Allah yang maha luas. Alimun, Allah yang maha mengetahui. Kenapa harus Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai Rasul terakhir? Kenapa Nabi itu turun ke dalam bangsa Arab? Alim, Allah yang maha mengetahui. Jangan kalian manusia sok-sok tahu. Ya Allah, malaikat Jibril itu salah turunkan wahyu, ya Allah. Nah, itu dia. Salah satu sifat kelancangannya manusia. Ya. Mereka ini tahu kalau Nabi Muhammad SAW ini adalah seorang Rasul akhir zaman. Bukan mereka tidak tahu, mereka tahu. Tapi walaupun begitu, dikarenakan tidak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka ingkari. Pernah kita cerita sebelumnya, nggih. Ketika Bani Israel berperang melawan orang-orang Persia dan orang-orang Romawi, ketika mereka kalah dari mereka, mereka selalu berkata, awas saja kalian ya, nanti kalau Rasul akhir zaman sudah datang ke sisi kami, maka akan kami kalahkan kalian. Ternyata Rasul akhir zaman yang datang ke dunia bukan dari golongan Bani Israel, ya. Nah, mereka ini takut jikalau aib ini akan tersebar menurut mereka. Mereka takut kepentingan mereka ini akan hilang. Maka apa yang terjadi? Maka mereka merubah kitab yang Allah berikan untuk mereka. Mereka menutupi kerasulan Nabi Muhammad SAW walaupun mereka mengetahui. Yuharrifunal kalima am ba'di mawadi'ih. Mereka merubah ayat-ayat Allah walaupun sebelumnya mereka sudah mengetahui. Yahtassu bi rahmatihi mayyasha. Dialah Allah yahtassu. Kalau kita perhatikan yahtassu ini berasal dari kata khosso yahussu, khususon, khusus, mengkhususkan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dengan rahmatnya, menjadikan seorang nabi, menjadikan seorang rasul bi rahmatihi mayyasha, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan karunia-Nya. Kepada siapa? Mayyasha, kepada orang yang Dia kehendaki. Ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini adalah zat yang maha kuasa,
Maka kepada siapa Allah berikan kemuliaan ini, suka-suka Allah. Seperti itu. Kan Allah yang maha kuasa, kan Allah yang maha bijaksana. Jangankan kita manusia, nggih, malaikat saja. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah halaman kelima? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini seorang malaikat ya, malaikat-malaikat Allah saja yang paling dekat dengan Allah. Kata Allah apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Apalagi kita, hanya seorang manusia yang kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang salah, kadang-kadang lupa. Ya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia, yang mempunyai karunia yang besar. Kemudian ada tanda bintang gerigi di situ, tandanya episodenya berganti. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin. Dan dari golongan ahli kitab, kalau ada kalimat wa min, ya, tandanya yang disebutkan ini sebagian. Contohnya wa minal ladzina amanu, dan dari orang-orang yang beriman. Tandanya kalau dalam tafsir maknanya dan sebagian dari orang-orang beriman. Apa maksudnya? Wa minal ladzina kafaru, dan sebagian dari orang-orang yang kafir. Di sini wa min ahlil kitabi, dan sebagian dari ahli kitab. Nah, kalau sebagian berarti ada yang begini, ada yang begitu, ya. Wa min ahlil kitabi, dan sebagian dari ahli kitab, man in ta'manhu biqintarin. Jenis mereka yang pertama ini, jikalau kamu mengamanahkan kepada mereka, mempercayakan sesuatu kepada mereka. Kenapa diberikan kintor? Kintor ini satu pikul. Kenapa dipikul? Karena berat. Kenapa berat? Karena banyak. Nah, jikalau kamu menitipkan kepada mereka harta yang banyak, yu'addihi ilaika, maka titipan yang kamu amanahkan kepada mereka itu akan mereka kembalikan kepadamu. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin. Tapi ada lagi golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini, jikalau kamu amanahkan kepada mereka, jikalau kamu berikan kepercayaan kepada mereka, walau 1 dinar saja, la yu'addihi ilaika, mereka tidak akan mengembalikannya kepadamu. Ya. La yu'addihi ilaika, tidak akan mereka mengembalikan kepadamu walaupun 1 dinar tadi. Illa madum ta'alaihi qaima, mereka akan mengembalikan kepadamu tapi dengan kamu desak-desak terus dia, dengan kamu berikan kata-kata yang kurang bagus, ya. Kamu ingatkan terus setiap hari mereka. Alaihi qaima, yang selalu terus kamu ungkit-ungkit, ya. Jadi Allah memberikan 2 kalimat penguat sini. Sudah kamu ungkit-ungkit selalu pula itu setiap hari, ya. Baru mereka mau mengembalikan. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini? Dzalika bi annahum, demikian itu disebabkan mereka. Nah, seperti itu nggih. Artinya dzalika bi annahum itu demikian itu disebabkan mereka. Demikian itu disebabkan mereka. Qalu, mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak ada hak atas kami, tidak ada kewajiban, tidak ada kewajiban atas kami tentang orang-orang yang ummi. Siapa orang-orang ummi itu? Orang-orang yang tidak bisa baca tulis. Allah Subhanahu wa taala kan berfirman dalam Al-Qur'an, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjaga Al-Qur'an tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an, menjadikan penjagaan Al-Qur'an ini termasuk dari kekuasaan Allah. Ya, makanya Al-Quran itu semua orang mengetahuinya, semua orang bisa membacanya. Nah, dengan cara membaca dan menghafal inilah Al-Quran dijaga. Makanya kalau ada imam, ketika dia sudah mau baca ayat kok salah, jadi musuh dia itu bukan 1 orang lagi, 1 masjid, ya. Makanya potensi imam untuk baca ayat salah ini kecil. Kenapa? Karena Al-Quran ini dijaga dengan cara orang-orang jamaah tadi itu menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala ana 'abidum ma wala antum. Nah, ketika lupa, musuhnya ini bukan satu orang lagi, satu masjid dia. Ya, subhanallah, subhanallah. Salah. Seperti itu. Ya, langsung badan ini adem panas, deg-deg ser gitu ya. Waduh, iki kok mulai kok lagi dirasani wong. Nah, ya toh. Nah, berbeda lain cerita dengan kitab Taurat. Kalau jenengan perhatikan kitab Taurat itu hanya petinggi-petinggi mereka aja yang tahu. Jadi keturunan-keturunannya Nabi Musa aja yang tahu. Selain daripada keturunan-keturunan itu nggak ada yang tahu. Makanya kitab Taurat itu diturunkan dengan versi terjemahan-terjemahan. Nggak ada versi aslinya, jarang. Nah, sedangkan kitab Injil ini mereka turunkan bahasa aslinya, tapi banyak yang mereka ubah. Seperti itu. Nah, beda lain cerita dengan Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi, yang dicatat oleh para sahabat ini versi aslinya, dan diajarkan kepada para pengikutnya versi aslinya. Nah, apa yang membuat berbeda? Tafsirannya. Ya, kalau ketemu ustadz yang benar, ya yang diajarkan ya tafsiran yang benar. Kalau ketemu sama ustadz yang kurang benar, ya kadang-kadang sak karpe dewe, sak enak-enake, wes penting cocok. Nah, inilah yang menjadikan kadang-kadang kita ini berselisih pendapat. Jare ustadz iku ngono. Lah, jare ustadz sing iku ngono. Lah. Jadi yang beda apa? Yang beda penafsirannya. Tapi Al-Qur'annya sama. Nah, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara menjaga Al-Qur'an? Ya ini nih, dengan cara banyak orang yang menghafalkannya. Nah, makanya pentingnya kita untuk menghafalkan Al-Qur'an. Wa minhum man inta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa 'alaina fil ummiyina sabil. Nah, demikian itu orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka berkata, enggak ada kewajiban kami terhadap orang-orang yang ummi. Nah, siapa orang-orang ummi? Ya orang-orang Arab. Kenapa orang-orang Arab? Dikarenakan Taurat turun kepada Bani Israel dan dibaca oleh Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Maka wajarlah orang-orang Arab kalau nggak tahu bahasa Ibrani. Wajarlah orang-orang Arab kalau nggak tahu bahasa kitab Taurat. Makanya disebut dengan ummi. Mereka berkata, maka tidak ada kewajiban atas kami kepada orang-orang yang ummi tadi itu. Tadi kan saya bilang, di dunia ini semuanya numpang siapa? Tokoh utamanya Bani Israel. Menurut mereka di dalam ayat ini. Jadi selain Bani Israel ya kamu bunuh, kamu tipu, kamu ya dolimi boleh. Wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kebohongan, dusta. Wa hum ya'lamun. Apakah mereka enggak tahu? Wa hum ya'lamun, mereka mengetahui. Nah, inilah pentingnya kita untuk apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebenaran kepada kita, sekecil apapun kebenaran itu ya, maka kita sampaikan, maka kita pelajari dengan benar. Pernah kita bahas sebelumnya di awal surat Ali Imran. Kenapa Bani Israel itu membangkang kepada Allah? Karena kepentingan mereka lebih tinggi daripada keyakinan mereka kepada Allah. Mereka takut nanti kalau saya mengakui ajaran yang benar, nanti hilanglah job kita, hilanglah job saya sebagai ustadz nanti. Nah, itu dia. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, pertolongan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus, dijauhkan kita dari orang-orang yang menyesatkan kita, dijauhkan kita dari orang-orang yang mendolimi kita, dijauhkan kita dari orang-orang yang membuat kita sedih, didekatkan kita dengan hal-hal yang baik, orang-orang yang baik, didekatkan kita dengan keistiqomahan, kebarokahan. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barakah umur dan ilmu, diberikan anugerah kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Insya Allah kajian kita sampai di sini. Jangan lupa sebentar lagi bulan Ramadan, persiapannya dikencengi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.